berseberangan dengan Pak Jokowi. 2 kali saya bersaing, 2 kali saya dikalahkan. Tapi apakah Prabowo sama Jokowi, apakah kita saling membenci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Persahabatan antara kedua tokoh politik, kedua presiden dan mantan presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi, kelihatannya semakin kuat, semakin erat. Hal itu terbukti ketika Bapak Prabowo punya kegiatan, punya forum, tentu saja selalu memanggil nama Jokowi sebagai sahabatnya. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika Bapak Jokowi punya kegiatan, tentu saja menyebut nama Pak Prabowo sebagai sahabatnya. Nah, ada satu partai yang ingin memisahkan persahabatan antara mereka, yaitu PDIP. Kita lihat di luar sana bahwa PDIP ingin mencoba memisahkan antara kedua tokoh politik tersebut. Menurut Laksamana Soekardi mengatakan bahwa PDIP sudah 10 tahun menguasai parlemen, namun tidak bisa merubah sistem yang ada. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. 2 kali berseberangan dengan Pak Jokowi. 2 kali saya bersaing, 2 kali saya dikalahkan. Tapi apakah Prabowo sama Jokowi, apakah kita saling membenci? Apakah kita saling mengejek? Waktu debat pun saudara sudah saksi, kita debat dengan sopan, benar? Di tengah debat Pak Jokowi mengatakan, Pak Prabowo, persahabatan kita tidak akan pernah putus, benar? Kami adalah penerus Jokowi dan kita akan teruskan, yaitu hilirisasi. Bagaimana kita tahu tambah lapangan kerja kalau bahan kita, kekayaan alam kita diambil gelondongan, diambil mentah, dibawa ke luar negeri, pabriknya di luar negeri, kita yang beli barang-barang yang mereka buat dengan harga yang 50 kali lipat mahalnya kembali ke kita. Bagaimana rakyat kita punya lapangan kerja yang baik? Saya dulu rival Pak Jokowi. 2 kali saya bersaing lawan beliau. 2 kali kalah. Tapi kita walaupun bersaing, kita tidak saling membenci. Karena kita sama-sama cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Pak Jokowi bekerja dan berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya bekerja dan berjuang dan mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, walaupun saya diejek, walaupun saya difitnah, walaupun saya dihujat, saudara-saudara, rakyat punya hati. Rakyat tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya serahkan semuanya
kepada rakyat Indonesia dan kepada Yang Maha Kuasa yang di atas itu. Nah, kalau memang ada tindakan dia misalnya di Mahkamah Konstitusi, ya, lalu Partai Coklat, ya, kenapa kita tidak memperbaiki sebuah aturan undang-undang yang mencegah hal tersebut terjadi? Nah, PDIP sudah 10 tahun menguasai parlemen, ya kan? Kok diam aja tidak mengeksersis hak budget, hak legislasinya, membuat undang-undang. Kok kalau narasi PDI Perjuangan menjadi korban kezaliman kekuasaan itu menurut Pak Laks gimana? Salah, karena yang membuat inilah, kalau PDIP jadi korban Jokowi, siapa yang milih Jokowi? Kita minta pertanggungjawaban lah. Misalnya siapa yang angkat dia, siapa yang milih dia? Hah? Tanggung jawab dong lo, ya kan? Lu yang ngangkat sekarang orang yang nggak mau bertanggung jawab. Nah itulah kita harus merubah. Ya apa ya, bagaimana bertanggung jawab ya kayak mereka kan? Nah itu Atau misalnya karena gini, sudah tidak menguntungkan. Ketika 10 tahun menguntungkan ya diem aja. kalau tahu belakangan Pak, ternyata ya itu gimana Pak? Ya itu salah undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Lu main bola, kalau mau tackle nggak ketahuan kan lu tackle aja. Hah? Wasit nggak lihat, ya kan? Lu tackle depan wasit ya salah. Artinya sebenarnya nggak berhak dan kurang begitu layak juga PD Perjuangan merasa dizolimi kekuasaan atau menjadi korban dari kekuasaan. Itu agak saru menurut Pak Laks ya sebenarnya. Menurut saya sih bukan pada tempatnya, ya. Karena sebelum kita memberikan contoh berdemokrasi ke luar, berdemokrasi dululah di dalam. Gitu. Selama kita berkuasa, kalau kita menikmati keuntungan, aturan nggak usah dirubah. Tetapi ketika aturan itu memakan kita, baru ribut. Tapi tidak memberikan solusi untuk merubah juga. Ya. Lakukanlah perubahan undang-undang partai politik. Bagaimana ketua umum bisa sampai seumur hidup apa enggak? Lalu bagaimana proses pemilihan calon presiden yang benar supaya tidak anak-anak bisa ikut seenaknya gitu loh. Dibuatlah. Lalu benturan kepentingan antara hakim, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada hubungan persaudaraan. Ya, lalu di kabinet tidak boleh ada saudara, itu dibuat dong. Ya, anak kalau mau diangkat juga harus ada seleksi tambahan gitu loh. Nah ini yang menurut saya bagus sekarang PDIP belajar, ya, kekecewaan karena tindak pengalaman dia dan kekuasaan dia tidak gunakan untuk memperbaiki sistem, tapi menikmati sistem. Tapi ketika seperti bumerang, sistem itu menghantam dan menderita kekalahan, baru marah-marah. Kalau saya lihat ada bagusnya, jadilah oposisi.
Oposisi yang benar, bersih-bersih lah dirinya gitu loh. Karena kalau oposisi nggak bersih, gampang dikerjain. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ya kalau memang ada masalah hukum ya tinggal diangkat aja masalah hukumnya. Kalau jadi oposisi kan harus benar bersih. Jadi bukan, iya itu kalau masalah hukum aja, belum tentu kriminalisasi gitu, Iya Pak, ya. betul. Justru bagus karena diangkat sehingga kita bisa buktikan oposisinya bersih atau enggak kan. Benar. Dan sebaliknya kalau dia benar-benar bersih, ya incumbent juga akan kena getahnya kan, bisa dikritik. Pemilu yang akan datang, incumbent kalah, oposisi jadi pemenang. Oleh karena itu incumbent juga akan bersih-bersih diri gitu loh. Jadi saudara-saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video persahabatan antara kedua tokoh politik, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Persahabatan ini kita lihat semakin hari semakin kesini semakin erat saja, semakin kuat juga. Dan PDIP mencoba memisahkan persahabatan antara kedua tokoh politik tersebut. Padahal di saat kegiatan Golkar, Bapak Prabowo sempat menyinggung PDIP bahwa PDIP di luar saja mengawasi pemerintah ini. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.